Malam hari, ketika semua orang sudah tertidur, sebagian dari kita masih terjaga, menatap layar, mendengarkan sesuatu lewat headset. Tapi, pernahkah kamu merasa di antara frekuensi itu ada suara lain yang ikut mendengarkanmu? Suara yang bukan berasal dari rekaman, bukan juga dari dunia ini. Malam ini, kisah yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita, tapi pengalaman nyata dari seorang editor audio yang menemukan suara asing dalam file pekerjaannya. Suara yang memanggil namanya, bahkan setelah headset dilepas. Inilah kisahnya. Disapa di headset. Sebuah perjalanan ke dalam frekuensi kematian, di mana suara arwah bisa menembus batas dunia manusia. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Suara dengungan halus terdengar di telinga Raffi. Ia menurunkan volume, mengucek mata, dan menatap layar laptop yang penuh dengan gelombang suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Kopi di cangkirnya sudah dingin dan matanya perih karena terlalu lama menatap layar. Raffi adalah seorang editor audio freelance. Ia biasa menerima pekerjaan dari berbagai channel YouTube, mulai dari podcast ringan, video wawancara, hingga konten misteri. Tapi kali ini, proyek yang datang kepadanya terasa berbeda. File itu dikirim oleh seseorang bernama Dian dengan pesan singkat. Tolong edit sebersih mungkin. Jangan ubah struktur suaranya. Kalau bisa, dengarkan pakai headset. Tanpa banyak tanya, Raffi membuka file itu. Nama filenya cukup aneh. wawancara_sesi3_final_real.wav. Begitu ia tekan tombol play, terdengar dua orang sedang berbicara. Suaranya agak bergema, seperti direkam di ruangan kosong. Selamat malam, bisa diceritakan apa yang terjadi di rumah ini? Seseorang bertanya, dan jawaban dari narasumber terdengar pelan, seperti takut-takut. Rumah ini dulu pernah dipakai tempat bunuh diri, Mas. Tapi kadang masih ada yang terdengar. Raffi menyesap kopinya pelan. Ia mengatur equalizer, memotong noise, dan mulai fokus bekerja. Tapi setelah beberapa menit, ia merasa ada yang janggal. Di sela-sela suara wawancara itu, terdengar bisikan sangat pelan. Awalnya ia pikir itu interferensi sinyal dari perekam. Tapi bisikan itu terdengar menyebut namanya. Raffi. Suaranya lembut, nyaris seperti hembusan napas yang lewat di telinganya. Ia berhenti, menatap waveform di layar. Tak ada tanda suara tambahan di sana. Ia mundur beberapa detik, mendengarkan ulang. Tak ada apa-apa. Ia menarik napas panjang dan tertawa kecil. Mungkin cuma halusinasi, Raf. Kurang tidur, gumamnya. Tapi setelah ia lanjut bekerja, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Raffi, tolong aku. Raffi spontan mencabut headsetnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap sekitar, kosong. Lampu kamar redup, tirai menutup rapat, dan hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya efek kelelahan. Beberapa menit kemudian, ia kembali mengenakan headset. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah-olah seseorang berbicara langsung ke dalam telinganya. Aku masih di sini. Raffi menekan tombol pause
dan membuka file di software audio analyzer. Ia memperbesar gelombang suara, mencari titik frekuensi bisikan itu. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada tambahan suara, tidak ada anomali frekuensi, tidak ada tanda-tanda gangguan elektronik. Padahal ia jelas mendengarnya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mencoba mencatat waktu kemunculan suara. Tapi semakin ia perhatikan, semakin aneh rasanya. Setiap kali headset menempel di telinganya, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Dan dari jauhan, terdengar suara langkah pelan di luar kamarnya. Tok, tok, tok. Raffi menoleh ke arah pintu. Sunyi. Ia menunggu, menahan napas. Tak ada siapapun. Ia melepas headset, bangkit, dan membuka kamar pintu. Lorong rumahnya gelap, hanya diterangi lampu redup dari ruang tamu. Tak ada siapapun di sana. Ia kembali duduk, menatap headsetnya yang masih tergeletak di meja. Ketika ia hendak menutup laptop, layar tiba-tiba berkedip sebentar. Lalu muncul kalimat singkat di pojok kanan bawah, seperti notifikasi file yang terbuka otomatis. Aku mendengarmu. Raffi. Ia terpaku. Tangannya gemetar. Dan saat ia menatap kembali headset itu, terdengar satu bisikan lagi. Sangat pelan, tapi jelas. Jangan lepas headsetnya. Aku ingin berbicara denganmu. Sejak malam itu, Raffi tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali mengenakan headset, ia selalu merasa diawasi. Suara napas, bisikan samar, dan panggilan lembut yang menyebut namanya muncul secara acak. Bahkan ketika tidak ada file yang diputar. Awalnya, ia mencoba menepisnya. Tapi semakin hari, semakin sering hal itu terjadi. Sampai akhirnya, ia memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya pengirim proyek audio tersebut. Ia membuka kembali email yang dikirim oleh orang bernama Dian. Alamat surelnya tampak aneh, seperti baru dibuat beberapa hari lalu. Dian_audioarchive@protonmail.com. Tak ada foto profil, tak ada riwayat percakapan sebelumnya. Raffi mencoba membalas pesan itu. Halo, saya Raffi. File audionya sudah saya dengarkan, tapi ada suara tambahan. Apakah Anda tahu sumbernya? Namun, balasan tak pernah datang. Hari berganti, dan akun email itu tiba-tiba menghilang. Tidak bisa ditemukan lagi. Merasa penasaran, Raffi membuka kembali detail file yang ia edit malam itu. Di metadata tertulis lokasi perekaman. Rumah Jalan Mawar nomor 12, bekas lokasi pembunuhan. Judul wawancara, suara yang tertinggal. Ia menelan ludah pelan. Nama itu membuat dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah ia memang pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia mengetik Rumah Jalan Mawar Pembunuhan di mesin pencari. Beberapa detik kemudian muncul artikel lama dari portal berita lokal. Seorang perempuan bernama Sinta, 25 tahun, ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jalan Mawar nomor 12. Korban diketahui meninggal dengan luka cekik di leher. Pelaku belum tertangkap hingga kini. Nama itu, Sinta, membuat bulu kuduk Raffi meremang. Ia kembali menatap laptopnya, lalu membuka kembali file audio tersebut. Dan di bagian tengah rekaman itu, tepat di antara suara pewawancara dan narasumber, ada suara perempuan pelan menangis. Suara itu bukan dari rekaman, bukan juga hasil editan. Dan anehnya,
tangis itu berubah menjadi kata-kata. "Aku di sini. Tolong aku, Raffi." Raffi menekan pause. Tangannya gemetar. Ia memutar kembali bagian itu berulang-ulang, mencoba memastikan. Namun setiap kali ia memutar, tangis itu berubah, seperti hidup, seolah-olah tahu ia sedang mendengarkan. Kali ini, tangis itu berhenti. Lalu terdengar desahan pelan. "Dia membunuhku." Jantung Raffi berdetak kencang. Ia memeriksa lagi metadata file. Ada satu baris tambahan yang sebelumnya tidak ada. Muncul sendiri entah dari mana. Tulisan itu berbunyi, "Edited by Sinta." Padahal sebelumnya hanya namanya sendiri yang tercantum sebagai editor. Ia menatap layar tak percaya. Software audionya tiba-tiba freeze selama beberapa detik, lalu layar berubah menjadi hitam. Dari headsetnya terdengar suara berbisik halus. "Temui aku di rumah itu." Suara itu begitu nyata, sampai Raffi spontan melepas headset dan menjatuhkannya ke meja. Keringatnya menetes. Di dalam kamar, udara terasa dingin. Dan entah kenapa, dari speaker laptop, meski headset sudah dilepas, terdengar suara langkah kaki yang perlahan menjauh. Raffi memejamkan mata. Mungkin ini sudah keterlaluan. Mungkin dia harus berhenti. Tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Siapa Sinta sebenarnya? Kenapa namanya muncul di file itu? Dan bagaimana ia bisa tahu nama Raffi, bahkan memanggilnya dengan nada sedih seperti kenal lama? Malam itu, setelah berpikir cukup lama, Raffi akhirnya mengambil keputusan. Ia akan mendatangi rumah yang disebut di metadata file. Rumah Jalan Mawar nomor 12. Mungkin dengan begitu ia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum ia tidur, headsetnya yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala sendiri. Lampu indikator kecil di sisinya berkedip 3 kali. Lalu dari speaker laptop terdengar bisikan pelan yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. "Aku sudah menunggumu." Malam berikutnya, Raffi benar-benar pergi ke alamat yang tertera di metadata file. Rumah Jalan Mawar nomor 12. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Sudah tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Hujan rintik turun ketika ia tiba di sana. Rumah itu berdiri sunyi di ujung gang sempit, cat dindingnya terkelupas, jendela kaca pecah sebagian, dan di pagar besinya tergantung papan kecil bertuliskan "Dilarang masuk, milik polisi." Namun rasa penasaran Raffi sudah terlalu besar. Ia menyalakan senter dari ponselnya, menurunkan tas ransel, dan dengan perlahan melangkah masuk melewati pagar yang sudah berkarat. Pintu depan terbuka sedikit, seperti menunggunya datang. Begitu ia mendorongnya, aroma lembab dan debu langsung menyambut dari dalam. Lantai ruang tamu dipenuhi serpihan kaca dan bekas lilin yang sudah meleleh. Di dinding, terlihat bekas tulisan samar dari kapur putih. "Pergi, dia masih di sini." Raffi mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan laptop, menancapkan headset ke port audio, dan duduk di kursi kayu tua yang ia temukan di sudut ruangan. Ia ingin memutar kembali file wawancara sesi 3 finalreel.wav di tempat yang sama di mana suara itu pertama kali direkam. Ketika file mulai berjalan, udara di ruangan itu perlahan berubah. Suhu turun drastis.
Dari headset, terdengar napas berat seseorang. Lalu, suara perempuan pelan. Suara yang sama. "Raffi, kau datang." Raffi membeku. Ia menatap layar laptop tapi tak ada tampilan apapun selain gelombang suara yang bergetar pelan. "Buka pintu kamar belakang." Suara itu berbisik lagi. Ia menelan ludah lalu berdiri perlahan. Langkah kakinya menimbulkan bunyi lantai kayu yang retak. Kamar belakang berada di ujung lorong gelap tanpa lampu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Begitu sampai di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Pintu itu penuh goresan kuku, seperti seseorang berusaha keluar dari dalam. Tapi entah mengapa ia tetap memutar knopnya. Dan pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalam kamar, hanya ada meja rias pecah dan cermin besar yang retak di bagian tengah. Di atas meja, ada headset lama berwarna hitam. Mirip sekali dengan milik Raffi. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Begitu tangannya menyentuh meja, headset di laptopnya menyala sendiri, mengeluarkan suara statis tajam. Lalu, di balik pantulan cermin itu, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Raffi berbalik spontan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di cermin, bayangan itu masih ada dan kini menatapnya langsung. "Akhirnya kamu datang, Raffi." Suara itu terdengar dari dua arah sekaligus, dari headset dan dari dalam kamar. Raffi mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Tapi tiba-tiba headset lama di atas meja rias menyala, padahal tidak tersambung ke apapun. Lampunya berkedip pelan dan dari sana terdengar rekaman bisikan. "Dia membunuhku. Di sini, di kamar ini." Raffi menatap cermin dengan tubuh bergetar. Di pantulan cermin itu, bayangan perempuan kini tampak lebih jelas. Lehernya memar, kulitnya biru keunguan, dan matanya penuh air mata darah. "Aku, Sinta. Tolong, buat dia mengaku." Lalu tiba-tiba, seluruh layar laptop Raffi berkedip cepat. Muncul kalimat aneh seperti glitch. "Rekaman terakhir, playback ready." Raffi menelan ludah. Ia tahu apa yang akan terjadi. Dan entah kenapa, ia menekan tombol play. Suara klik terdengar pelan ketika Raffi menekan tombol play. Layar laptop langsung berubah gelap. Hanya muncul indikator waktu berjalan di pojok bawah. Tapi yang terdengar bukan lagi wawancara, melainkan rekaman pembunuhan. Awalnya hanya suara langkah terburu-buru diikuti suara perempuan mengisak. "Tolong, jangan lakukan ini." Lalu terdengar benturan keras, seperti seseorang dijatuhkan ke lantai. "Kau pikir aku bodoh?" Suara laki-laki berteriak marah, disertai suara benda pecah. Raffi menahan napas. Suara itu terdengar sangat nyata, seolah ia sedang berada di dalam ruangan yang sama. Ia mendengar Sinta menjerit, lalu mengisak. Aku akan melaporkanmu." Dan setelah itu, suara cekikan, panjang, berat, hingga akhirnya hening. Raffi menatap layar laptop yang kini menampilkan teks samar, muncul dan hilang seperti gangguan visual. Rekaman tidak selesai. Lalu sebuah folder baru muncul otomatis di desktop, bernama goodbye.mp4. Tangan Raffi gemetar saat menggerakkan kursor ke sana. Ia tahu apapun yang ada di dalam folder itu mungkin seharusnya tidak ia buka. Tapi dorongan untuk tahu lebih kuat dari rasa takut.
Dan saat ia membuka file video itu, layar laptop menampilkan rekaman kabur dari kamera pengintai. Dalam video, tampak seorang pria masuk ke kamar yang kini Raffi tempati. Wajahnya tertutup sebagian oleh maskar, tapi Raffi bisa melihat cukup jelas mata dan gerak tubuhnya. Pria itu mendorong seorang perempuan, Sinta, ke arah meja rias, menjatuhkannya lalu melakukan hal yang sama seperti suara di rekaman tadi. Adegan itu begitu kejam, membuat Raffi memalingkan wajah. Namun ketika ia kembali menatap layar, pria dalam video melihat langsung ke arah kamera. Dan anehnya, pandangannya seperti menembus layar, menatap Raffi secara langsung. "Kau tak seharusnya melihat ini." Suara pria itu terdengar bukan dari video, melainkan dari headset Raffi. Ia spontan mencabut headset, tapi suaranya tetap terdengar. Lalu tiba-tiba lampu rumah itu padam. Laptop masih menyala, hanya menyisakan cahaya biru pucat di wajah Raffi. Dari arah pintu kamar terdengar suara langkah pelan, satu persatu, mendekat. Tok, tok, tok. Raffi menatap ke arah lorong gelap. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu perlahan pintu itu terbuka sendiri. Tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang menyusup masuk dan bisikan halus dari headset lama di meja rias. Dia yang melakukannya. Kakak Dian. Raffi tersentak. Dian, nama pengirim proyek audio itu. Jadi Sinta mengenalnya, dan pelakunya adalah kakak dari orang yang mengirim file kepadanya. Ia menatap headset yang kini bergetar pelan di atas meja. Dari dalamnya keluar suara statis, lalu bisikan lirih. "Bantu aku, buat dia mengaku." Raffi tahu ini bukan lagi pekerjaan biasa. Ia tahu suara itu bukan gangguan frekuensi, melainkan permintaan arwah yang belum tenang. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan perekam audio di laptopnya, mendekatkan headset ke mikrofon dan berkata, "Baik Sinta, aku akan bantu kau." Namun sebelum ia sempat menekan record, layar laptop tiba-tiba menampilkan gambar dirinya sendiri, direkam secara langsung. Di pojok atas muncul tulisan, "Live recording, channel frekuensi 666. Raffi mundur ketakutan. Ia tidak pernah menyalakan kamera, tapi bayangannya di layar terus bergerak sendiri, menatapnya dan tersenyum. Lalu dari headset yang masih menyala, terdengar satu suara terakhir. Suara perempuan dan laki-laki bersamaan, bergantian, menyatu seperti gema dari dunia lain. "Kau sudah membuka rekamannya, Raffi. Sekarang giliranmu yang terekam." Seketika darah menetes dari telinga Raffi. Headsetnya berasap dan layar laptop padam total. Di dalam kegelapan hanya terdengar satu hal, bisikan panjang yang seolah berputar di dalam kepala Raffi. "Terima kasih sudah mendengarkan." Pagi hari. Cahaya matahari menembus tirai kamar Raffi. Burung-burung terdengar dari luar jendela. Tapi suasana kamar itu terasa tidak seperti biasanya. Hening. Terlalu hening. Raffi terbangun dengan kepala berat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk di tepi kasur, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Namun pikirannya kabur, seperti ada bagian ingatan yang sengaja dihapus. Di meja kerjanya, laptop masih terbuka. Layar menyala redup
menampilkan jendela folder kosong. Semua file proyek, termasuk rekaman Sinta, hilang tanpa jejak. Namun headset miliknya masih tersambung. Lampu indikatornya menyala merah redup. Raffi menatap benda itu lama. Lalu perlahan ia mematainya. Tak ada suara apapun, hanya hening. Ia menarik nafas lega, setidaknya untuk sesaat. Namun tiba-tiba dari speaker laptop terdengar notifikasi suara masuk. Sebuah pesan suara tanpa pengirim. Ia menekan play. "Terima kasih, sudah bantu aku, Raffi." Suara perempuan itu lembut, tenang, tapi terasa sangat dekat di telinganya. Raffi menatap sekeliling, tubuhnya kaku. Ia melepas headset dengan cepat, tapi suara itu belum berhenti. Sekarang semuanya sudah selesai. Tapi aku sendirian di sini. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi tangis pelan. Dan dari headset yang kini tergeletak di meja, asap tipis putih mulai perlahan keluar. Asap itu bergerak aneh, melingkar, naik ke udara, lalu membentuk bayangan samar seperti wajah seseorang. Sinta. Raffi menatapnya dengan mata melebar. "Sinta?" Wajah samar itu tersenyum. "Kau satu-satunya yang mau dengarkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri." Lalu, tiba-tiba layar laptop menyala sendiri, menampilkan video baru yang belum pernah Raffi buat sebelumnya. Judulnya, "Pengakuan di Antara Frekuensi." Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Dalam video itu, tampak seorang pria duduk di depan kamera. Wajahnya serius, matanya sembab. Dan suaranya, Raffi mengenalinya. Itu suara Dian. Aku gak bermaksud membunuhnya. Kami bertengkar. Aku panik." Dia jatuh, kepalanya terbentur meja. "Aku takut. Jadi, aku sembunyikan semuanya." Video itu berdurasi 3 menit. Dan di akhir rekaman terdengar bisikan pelan dari belakang kamera. "Sekarang kau sudah mengaku. Tenanglah, Sinta." Lalu layar laptop kembali gelap. Raffi terdiam. Ia tak tahu apakah video itu nyata atau ilusi. Tapi yang jelas, video itu kini tersimpan di dalam folder otomatis bernama Upload Complete. Dan di bawahnya tercantum waktu pengunggahan. Ya, video pengakuan itu telah terunggah sendiri ke YouTube. Beberapa hari kemudian, polisi mengetuk pintu rumah Raffi. Mereka mengatakan video tersebut viral dan mereka berhasil menangkap pelaku berdasarkan bukti di dalamnya. Namun ketika mereka mencari Raffi untuk dimintai keterangan, tidak ada siapapun di rumah. Laptop masih menyala, headset masih tergeletak di meja, lampunya berkedip pelan. Di layar muncul satu pesan teks otomatis. "Terima kasih, sudah bantu aku, Raffi. Sekarang giliranmu menemaniku." Beberapa hari berlalu. Rumah Raffi resmi disegel. Tapi setiap malam, tetangga di sebelah mengaku mendengar suara seseorang berbicara sendirian dari kamar itu. Kadang suara laki-laki, kadang perempuan. Dan jika mereka mendekati jendela, terdengar 2 suara tertawa pelan, saling berbisik. "Kau dengar aku, Raffi? Aku selalu dengar, Sinta." Suara itu datang dari dalam headset yang masih menyala hingga kini. Lampunya terus berkedip, menandakan koneksi yang tak pernah terputus antara dunia mereka dan dunia kita. Malam ini,
kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarnya.